أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu atau siapapun yang dapat melihat serta mendengar kajian dan ta'lim kita ini, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sore kajian kita adalah menjawab pertanyaan mengenai kapan saja ruh berbicara minta kembali hidup, minta dikembalikan ke dunia, dan apa alasannya mereka itu minta kembali hidup ke dunia. Rupanya kajian itu berbuntut panjang. Timbul lagi pertanyaan berikutnya, yang sedianya sore hari ini kajian kita adalah masalah fidyah. Itu pertanyaannya masuk, bolehkah membayar fidyah kepada orang anak yatim? Lalu fidyah itu bagi pekerja-pekerja yang tidak mampu puasa, bolehkah dia berfidyah atau bagaimana? Jadi pokoknya sekitar fidyah. Tapi karena ini juga penting, kita dulu kan menjawab ini dulu sebentar ya. Pertanyaannya adalah, ketika jenazah diusung, sesuai dengan kajian yang telah berlalu, dan telah dipikul oleh orang-orang di atas pundaknya, ruhnya berkata kan, jika termasuk dia orang baik, orang saleh ketika selama dia masih hidup dulu, katanya qaddimuni. Kalau bahasa kitanya ya cepatkan, segerakanlah antarkan aku. Kalau ternyata ruh itu ketika dia masih berada di jasad, yakni ketika dia hidup di dunia, orang yang tidak saleh atau gairah saleh, tidak baik, maka dia akan berkata di mana perkataannya itu, jeritannya itu didengar oleh semua yang ada di sekitar itu kecuali manusia. Aina tazhabuni? Hendak kemana kalian bawa aku? Itu bukan berarti dia tidak tahu kemana mau dibawa. Cuma dia tidak ingin dibawa dan tidak ingin jenazahnya atau jasadnya, tubuhnya diantarkan ke kubur. Sebab kalau jenazahnya itu sudah diantarkan ke kubur dan telah dimasukkan ke lahat, ruhnya dimasukkan lagi ke situ. Sehingga dia berteriak-teriak, kemana hendak kalian bawa? Atau aina yadhhabun, kemana mereka hendak bawa? Teriakannya itu didengar oleh semua yang ada di situ, kecuali oleh manusia. Inti kajinya, kemana hendak kalian bawa atau kemana kalian bawa aku, intinya jangan bawa aku. Jangan antarkan jenazahku ke sana, agar dia terhindar, terjauh, atau diperlambat untuk menjalani proses yang akan dilaluinya, itu fitnah kubur. Nah sekarang masih berkaitan itu, ada orang yang suka baca buku hadis Sahih Bukhari, ketemu baginya, katanya terjemahnya bahwa yatba'ul mait, yang akan mengikuti mait ke kubur itu ada salasah, ada 3. Betul itu, dalam hadis Sahih Bukhari ada itu. Artinya fayarji'u usnani wa yabqa ma'u wahid. Yang mengantarnya 3, nanti setelah sampai di kubur kembali yang 2, tinggal yang 1. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ini saya catat tadi bahwa yang mengikuti
sampai ke kubur itu pertama adalah ahluhu, keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Fairji'u ahluhu wa maluhu, maka kembalilah keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan tinggal bersamanya amalnya, amal salehnya atau amal buruknya. Nah, ini kan jelas ini. Kita lihat syarahannya, sebagaimana Ibnu Hajar yang mensyarahkan Sahih Bukhari, beliau mengatakan begini. Ini pada galibnya, kata beliau. Pada galibnya biasanya orang-orang ketika dia sudah mati dan jasadnya diusung menuju tempat pekuburan, pada galibnya atau yaqa'u fil aghlab, pada umumnya yang mengantarkannya kan 3 ini. Tapi tidak harus 3. Diantarkan oleh keluarganya, sanak familinya, handai taulannya, teman-teman dekatnya, kolega-koleganya. Kemudian hartanya juga ikut mengantarkannya, ada kendaraannya atau apalah. Dan juga amal yang dibawanya. Tapi tidak semua begitu. Kita lihat dalam kitab syarah Sahih Bukhari itu, Fathul Bari itu, tidak semua begitu. Karena ada juga mayit itu tidak ada yang mengantarkannya, tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang mengiringnya. Karena dia tidak punya harta, dia tidak punya keluarga. Cuma yang mengiringnya adalah amalnya saja. Nah, lalu apa yang maksud dengan amal? Wa yabqa amaluhu. Wa yabqa amaluhu, tinggallah bersamanya amalnya. Yaitu, kaji kita kemarin, bekal yang akan dibawa menuju kehidupan alam sana kan amal, amal saleh. Alasan dan satu-satunya alasan bahkan roh yang sudah dicabut, dikeluarkan dari jasadnya atau mati, bahkan roh-roh yang berada di alam barzah sana, sampai nanti di akhirat, di mahsyar, ketika mereka digiring dihadapkan ke neraka jahanam, dan ketika mereka telah berada di neraka jahanam, kan satu-satunya alasan untuk mereka diberi kesempatan ulang, dikembalikan hidup ke dunia lagi untuk beramal saleh. Tidak ada alasan lain. Dan memang pada hakikatnya yang kita bawa ke alam sana, ke alam barzah sana kan amal. Dan kenyataannya begitu. Keluarga kita akan mengantarkan kita kan hanya sampai kubur. Setinggi apapun pangkat anak, keluarga besar, jabatan kita, status kita, kedua kita kan sampai di kubur. Harta juga begitu. Kembali lagi, yang tinggal hanya itu. Kain kapan itu tiba di kubur, nanti ketika masuk lagi kan dibuka lagi. Sebagian ulama mengatakan dibuka lagi. Tinggallah ketika itu badan seorang diri kan. Semuanya sudah berangkat, tinggal amal. Amal ini. Nah, rupanya amal ini tergantung orangnya. Kalau dia tidak terlalu banyak bekal, itulah penyesalan yang paling mendalam. Lebih-lebih jika dia tidak punya pula tidak pula meninggalkan meninggalkan karya-karya di belakang. Kan ada 10 yang akan terus berhubungan dengan orang yang sudah mati. Daripada amal-amal, perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ketika hidup, ada 10 yang terus berhubungan dengan dia, mengalir kepada dia, yang disebut dengan jariyah. 10. Sebelum kita sebutkan secara ringkas yang 10 itu, sebagai jawabannya adalah keadaan orang yang diantar ke kubur itu menariknya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan begini, daripada Abi Qatadah bin Rabi'i, bahwasanya dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi bi janazatin.
suatu kali iringan jenazah melewati Rasulullah atau lewat di hadapan Rasulullah SAW. Maka ketika itu beliau berkata, mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih wa mustarahum minhu. Qalu, sahabat-sahabat yang mendengar itu berkata, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan mustarih? Orang yang istirahat dan orang yang istirahatkan daripadanya. Jawaban beliau, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya. Seorang hamba yang mukmin, hamba yang saleh, hamba yang taat, ketika dia mati dan jenazahnya diusung menuju kuburan, ketika itu berarti dia yastarih. Dia adalah orang yang beristirahat min nasabid dunia, daripada kesulitan, kecapean, kelelahan hidup dunia. Wal abdul fajir, dan seorang hamba yang durhaka, hamba yang bergelimang dengan aneka macam dosa dan kemaksiatan termasuk kafir, yastarihu minhu, yang beristirahat itu adalah al-ibadu wal biladu wasyajaru wad dawab. Bukan dia yang beristirahat, tetapi yang beristirahat daripadanya. Jadi al-mustarihu minhu. Dia tidak beristirahat. Justru yang beristirahat itu daripadanya adalah al-ibad. Orang-orang beristirahat daripada lakunya, tingkahnya, perbuatannya, tindakannya, sifatnya, perangainya, wataknya, keputusannya, kebijakannya. Istirahat orang. Karena dia selama hidup dunia fajir dia. Dia zalim. Dia curang, dia menipu. Dan lain sebagainya. Jika dia penguasa itu penguasa yang otoriter lah. Sewenang-wenang lah. Istirahat orang daripadanya. Wal bilad, negeri pun aman daripada dia. Rupanya dalam bahasa Minang, orang ko mamai. Mamai itu karajono lah, karaja mamai. Kerjanya telah merusak negeri. Istirahatlah negeri daripada dia. Istirahat pula asyajar, batang-batang kayu, pohon-pohon. Baik dalam skala kecil, skala besar. Kalau kami muda-muda di kampung, paling-paling yang istirahat itu adalah peraweh, jambu, batang tabu, atau durian yang colong, atau rumput-rumput, atau batang-batang yang dipatahkan. Itu skala besar, skala kecil. Kalau skala nasionalnya, yang istirahat itu hutan rimba. Daripada penjarahannya, nebang, pohon-pohon, sebagai gundul. Istirahat semuanya, karena dia sudah mati. Maka berhentilah perusahaannya. Dan juga ad-dawab. Binatang-binatang melata juga beristirahat. Daripada kekejamannya, tingkah lakunya. Dan begitu seterusnya. Jadi, yastarihu, kalau yang mati itu orang fajir, orang zalim, orang durhaka, dan yang sejenisnya, yang istirahat itu adalah yang ditinggal jika istirahat. Sehingga orang bisa bernafas, lega orang. Kalau bahasa sikonya, mujuan matinya. Mati, oh alhamdulillah mati. Mati. Sekarang di Indonesia ini banyak orang yang akan mati. Jika dia mati, orang baca alhamdulillah barangkali. Maka orang itu namanya mustarih. Bukan mustarih, mustarahum minhu. Mustarahum minhu. Istirahat negara Republik Indonesia daripada. Tapi belum mati-mati juga, kemana ini? Sudah sekian umur belum mati juga nih. Nah, kalau orang mukmin mati, nah begini dia. Kematian itu bagi seorang mukmin istirahat. Dia istirahat. Yastarihu min adad dunia wa nasabiha ila rahmatillah. Dia istirahat daripada aneka macam kesulitan perjuangan hidup dunia menuju rahmat Allah. Ini tercantum dalam Syarah Sahih Muslim ini. Begini ya. Mari kita tengok ke belakang, kaji kemarin lah.
ketika seseorang mukmin atau hamba yang saleh akan dicabut, diambil, dikeluarkan ruhnya oleh malaikat. Kita nukillah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Farauhu wa raihan. Jika yang berada di ambang kematian itu orang-orang muqarrabin, yakni orang-orang yang senantiasa hidupnya mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal-amal saleh, takarub. Orang yang bertakarub kepada Allah, lama-lama nanti dia akan muqarrab, didekatkan kepada Allah. Posisinya, kedudukannya, derajat. Maka bernamalah orang muqarrabun atau muqarrabin. Jika yang berada di ambang kematian itu adalah orang-orang muqarrabun ini atau muqarrabin ini, maka dikatakan oleh malaikat kepadanya, sewaktu nyawanya akan diambil, dicabut. Rauhun wa raihan, farauhu wa raihan. Rauhun, ada yang memahami kata-kata rauhun itu raha, istirahatlah. Sekarang sudah tiba waktu masanya engkau untuk istirahat. Sebab hidup itu bagi orang mukmin bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk beramal, untuk berkarya. Awal mula Allah ciptakan manusia itu kan tujuannya jelas, untuk jadi khalifah. Khalifah itu tidak istirahat. Menjadi penguasa bumi, pengelola bumi. Memakmurkan bumi. Jadi ke bumi ini kerja kita kan bukan untuk senang-senang, bukan untuk istirahat. Awal mula sudah dikatakan begitu, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, penguasa bumi, pengatur bumi, pengelola bumi. Tidak ada istirahat. Jadi hidup ini tidak ada istirahat. Paling-paling untuk menghilangkan penat dan lelah. Tapi bukan untuk bertamattu', untuk bersenang-senang. Nanti begini ya, kita panjangkan sedikit jawabannya. Mereka-mereka ini dalam hidup dunia kan namanya adahattum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Wastamta'tum biha. Kamu sudah menghabiskan dulu. Menghabiskan umurmu, waktumu untuk menikmati berbagai macam kelezatan, kenikmatan, perhiasan hidup ini. Sehingga kamu hidup tidak ubahnya seperti binatang. Mereka itu hidup namanya dalam ayat ini, ya tamatta'una, mereka bersenang kama ta'kulu apa? Waladina kafaru yatamatta'una kama orang-orang kafir itu ya bertamattu' bersenang-senang. Mereka makan, minum sama dengan binatang. Nah, bagi orang mukmin hidup bukan itu. Oh, jelas itu. Orang mukmin yang paham, yang mengerti, yang berilmu dia. Kenapa dia dicipta? Untuk apa dia dicipta? Apa yang mesti dilakukan dalam hidup ini? Tidak untuk bersenang-senang. Dia boleh menikmati hidup ini. Nasibnya ada di dunia ini. Jatahnya ada. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka. Nasibnya ada, jatahnya adanya bagian, tapi dia tidak akan menghabiskan umurnya, waktunya hanya untuk mengejar kesenangan duniawi. Karena di benak mereka, di pikiran mereka, di hati mereka, kesenangan itu nanti di akhirat. Namanya Jannatun Na'im. Darussalam. Itu yang ada di pikiran, di benak, dan di hati seorang mukmin. Tempat dia bersenang-senang nanti. Di dunia ini hanya dia boleh mengasuh istirahat sebentar. Maka diisinya lah hidup dengan sebaik-baiknya. Maka hidup ini mereka berlelah-lelah, berpayah-payah. Kepada mereka ketika kematian datang dikatakan rauhun, istirahatlah. Maka jelaslah kematian itu memang istirahat bagi seorang mukmin. Istirahat dari berbagai macam perjuangan hidup, kelelahan hidup dalam mencari ridha Allah, melaksanakan aturan Allah, mengisi waktu-waktunya sesuai dengan amanah yang diberikan. Mati itu bagi seorang mukmin istirahat. Dalam kitab apa ya? Dalam kitab Janaiz disebutkan hadis-hadis. Orang mukmin itu mati kan bi arakil jamin. Bi arakil jabin. Peluhnya
berkeringat, walaupun tidak semua begitu. Disarahkan oleh As-San'ani dalam kitab Subul Salam, itu salah satu indikasi petunjuk bahwa dia telah menghabiskan hidupnya untuk bekerja keras. Orang kalau bekerja keras, dia lelah, dia penat, nanti perlu memancat. Jadi berkeringat keningnya ketika mati itu menggambarkan dia telah menghabiskan waktunya, umurnya untuk bekerja, berjuang, beramal. Sekarang tiba waktunya untuk istirahat. Maka terpacaklah paluh di kening. Terpancarlah peluh keringat di keningnya. Maka orang mukmin itu mati dengan peluh di kening. Ya sudah istirahat, istirahatlah, rauhun. Farauhun, raihan, dan kemudian raihan, rezeki sudah menunggu malam sana. Rezeki, kesenangan, kenikmatan sudah menunggu. Jadi farauhu wa raihan wa jannatun naim, 3. Istirahat, rezeki, dan jannah sudah menunggu sana. Itulah bagi orang mukmin. Maka dikatakan ketika jenazah lalu, Nabi berkata mustarih. Mustarih adalah apabila seorang hamba Allah meninggal, hamba yang mukmin, hamba yang saleh, katakan al-mustarih, orang istirahat. Kalau yang fajir, yang neraka, yang istirahat itu bukan dia. Alam yang istirahat pada karajonya, tingkahnya, perbuatannya. Dan seterusnya. Nah, ini dia. Maka kita-kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istirahat itu adalah setelah mati. Dan kita di alam sana, sebagaimana digambarkan dalam sekian banyak hadis, bagaikan orang yang pensiun. Setelah pensiun dia tetap menerima apa? Gaji. Dia sudah mendepositokan uang sekian, nanti dia akan menerima terus laba-laba. Laba-laba, dia sudah menabung. Bagaimana supaya mati itu istirahat bagi kita? Bekal sudah ada, amal saleh, kemudian setiba di alam sana kita tetap mendapat kiriman. Kiriman-kiriman. Kiriman-kiriman yang diperoleh setelah orang mati. Kita berharap seperti itu. Ketika hidup kita beramal, kita berjuang, dan ada bekal, ketika mati kita istirahat, di alam sana kita terus menerima, apa namanya, Ustaz, deposito, apa namanya, menerima gaji, apa, kiriman terus, apa namanya, orang pensiun menerima pesangon terus, tunjangan terus. Jadi dalam hidup kita beramal, berbekal, kemudian mati kita istirahat, di alam sana kita terus menerima pesangon, tunjangan, dana pensiun. Karena kita sudah meninggalkan karya-karya yang baik. Ada 10. Kita ringkas 10 ini, karena waktu ya. 3 sudah populer. 3 sudah populer. Yang 3 populer itu, ya bila kita ulangkan sejenak. Idza mata ibnu Adam kan sudah populer. Apabila mati seorang anak Adam, inqata'a amaluhu ila bintalas. Mati seorang anak Adam, putuslah semua amal. Yang habis itu amalnya, dia tidak bisa beramal lagi. Dia tidak bisa beramal lagi karena sudah mati kan. Jadi inqata'a amalu, amalnya sudah habis. Kenapa habis? Dia tidak bisa beramal. Kecuali 3. 3 ini adalah amalan yang dilakukannya ketika hidup. Setelah dia mati, seakan dia masih beramal. Kan? Apa itu 3? Sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa' bi, atau waladin salihin yad'ulah. Kita dudukkan kaji ini dulu. In qata'a amaluhu ila min talas. Putus amalannya. Jadi 3. 3 ini amalannya juga. Walaupun dia sudah mati, seakan dia masih hidup. Ya, walaupun dia sudah mati, seakan dia masih hidup. Karena yang 3 ini, sedekah jariyah. Wakaf ya, sedekah jariyah kan wakaf. Sedekah yang terus pahalanya mengalir. Seakan-akan dia masih hidup. Kenapa? Karena apa yang disedekahkannya, apa yang diwakafkannya terus berguna, bermanfaat. Dipakai orang, dimanfaatkan orang.
berfaedah bagi orang banyak. Makin banyak orang memanfaatkannya, pergunakan, makin terus dia mendapat. Seakan-akan dia masih hidup. Beramal terus dia. Tuh, lalu ilmu yuntafa, ilmu yang dipakai, yang dimanfaatkan, dipergunakan orang banyak. Inilah keuntungan guru. Guru yang ikhlas ya. Guru-guru yang ikhlas. Para penulis, para ulama-ulama yang terus-menerus mengajar. Dan ikhlas dia mengajar. Ilmunya dipakai, dimanfaatkan orang. Lebih-lebih itu ilmunya ilmu syar'i. Lebih-lebih ilmu syar'i ya. Dia sudah mati, tapi ilmunya masih dipakai, karyanya masih dipakai. Apa yang diajarkannya masih diamalkan orang. Luar biasa nih guru. Luar biasa guru. Maka mengajar yang ikhlas, dengan catatan mengajar ikhlas itu bukan nak digaji lah. Karena masyarakat saya memandang kalau jadi guru media itu ikhlas saja lah. Ikhlas itu kiranya tidak perlu apa-apa. Ini salah paham tentang ikhlas. Ikhlas itulah niat orang, tujuan orang, motivasi orang untuk beramal, mengharap ridha Allah dan mengharap balasan Allah. Itu bukan tidak terima gaji, bukan tidak terima honor, itu salah besar itu. Tidak tagaklah karuangnya. Tidak tagak karuang itu sumpit, tidak bisa berdiri. Dia mengajar, dia tidak ke sawah, dia tidak ke parak, dia tidak berdagang, dia tidak pengusaha, dia tidak pegawai, lalu apa dia makan? Dia punya anak, punya istri. Dan seterusnya. Jadi para guru-guru, para muallim, para mudaris, para ustadz, para juru dakwah, berdakwahlah dengan ikhlas. Dan sampaikanlah yang sebenar-benar benar. Ini kan diamalkan orang. Bayangkan kalau kita mengajar yang diamalkan orang yang jelek-jelek. Yang kita ajarkan yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi. Yang salah-salah. Yang bercampur bau dengan syubhat, dengan bid'ah. Nanti kita orang masih mengamalkan yang salah-salah itu siapa yang berdosa? Siapa yang salah? Jadi ilmu yuntafa' bi, ilmu apapun. Tentu lebih-lebih ilmu syar'i. Ilmu membek goreng talua ya, pakai orang. Sampai sekarang orang pakai membek talua, membek pange, membek randang, membek kalio. Silahkan. Tapi yang lebih-lebih utama adalah ilmu syar'i. Yang ketiga ini dah, awaladin salihin jadwa, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini kajinya bukan anak yang saleh yang mendoa. Anak saleh itu sendiri. Dalam hadis lain, awaladan salihan tarakah. Anak saleh yang ditinggalkan itu adalah harta yang paling berharga. Dan tidak ada yang sangat membahagiakan orang tua di alam sana, melainkan anak saleh. Karena anak saleh itu terus berkarya. Selagi seorang anak berbuat amal saleh, selama itu dia orang tuanya pasti mendapat. Gurunya mendapat. Ya, anak saleh itu, selagi dia beramal saleh, pertama yang mendapatkannya adalah orang tuanya. Karena orang tua yang punya anak. Orang tua yang membesarkan, orang tua yang melahirkan, menyusukan, mencarikan penghidupannya, mengusahakan supaya dia bisa begini, itu orang tua. Minimal orang tuanya sudah melahirkannya. Maka apapun yang dilakukannya, dia bisa begitu kan karena orang tuanya. Dia bisa beramal kan karena gurunya. Maka selagi anak saleh itu beramal, berbuat, berkarya, melakukan kebajikan, maka dia dapat guru, orang tuanya dan gurunya dapat juga. Itu hebatnya. Anak saleh. Jadi wala dan salihan tarakah, anak saleh yang ditinggalkan itu suatu yang paling membahagiakan dan yang paling dibanggakan oleh orang-orang di alam sana. Malangnya lah orang, anak itu bisa dibanggakan dalam kehidupan dunia, tapi di alam barzah dia tidak bisa bangga lagi. Malang sekali dia. Di dunia dia cerita anaknya di sana, di sini. Bagaimana begini, posisinya begini, tapi di dunia. Tapi ketika dia sudah mati, dia tidak bisa banggakan anaknya lagi. Tidak bisa banggakan anaknya, karena anaknya manfaatnya di dunia. Ketika dia mati, anaknya tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dia tidak pernah mengajar anaknya, dia tidak pernah menyekolahkan anaknya, dan segala macam kepada yang baik-baik. Sehingga anaknya tidak tahu dengan yang baik. Malang nialah orang ini. 3 ini. Ini ada 10 ya, 3 ini tuh. Maka orang yang mati itu di samping dia bawa amal saleh, kalau mukmin ya, dia telah beramal, hidup itu bagi orang mukmin untuk beramal, untuk berkaya, berbuat baik, kemudian dia mati bawa bekal, mati itu istirahat baginya, setelah dia mati di dalam sana dia menerima pesangon, tunjangan, gaji, pensiunan dan kiriman terus-menerus. Kirimannya ada, sedekahnya ada, sedekah jariah namanya. Kemudian ilmu, dia mengajarkan ilmu,
kemudian dia punya anak yang saleh luar biasanya. Pilih saja lah 3 ini. Jangan sampai tidak ada. Satu pun tidak ada yang kita pilih. Kan? Kalau kita tidak berilmu, tidak ada yang kerjakan, jadi kaya lah. Wakaf lah. Tidak juga, ya lahirlah anak. Didiklah anak. Serahkanlah anak kepada sekolah-sekolah pesantren atau di mana. Sehingga anak itu berbakti untuk agamanya. Dan seterusnya. Saya tidak akan panjangkan lagi, ini waktu sudah habis. Jawabannya itulah sementara untuk kita yang bertanya. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk saya dan kita semua. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita mati itu sebagai istirahat bagi kita. Setelah mati, kita tetap menikmati karya-karya kita di alam sana. Karena kita terus dapat tunjangan, dapat gaji, dapat pesangon, dapat pensiunan. Janganlah kita hidup ini seperti makhluk hidup biasa. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Jangan seperti itu. Orang kafir, orang ingkar, orang bangkang itu mereka bersenang-senang makan minum seperti binatang. Oh, jangan kita seperti itu. Jangan. Hanya hidupnya untuk makan tercerik lalu saja. Janganlah. Ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.